Bangga menjadi seorang guru merdeka belajar. Hai, perkenalkan nama saya Andini Medina SPD. Sekarang saya mengajar di SDN Sukominako 03, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Pada awalnya, cita-cita saya sebenarnya ingin menjadi pegawai kantoran yang dimana bekerja di perusahaan ternama dan kantornya menjulang tinggi. Karena mungkin terinspirasi pada film-film yang kebanyakan seperti itu dulu. Tetapi karena saya tidak mau mengecewakan orang tua yang ingin salah satu anaknya menjadi guru, jadi saya pertimbangkan ya cita-cita itu. Saya ibadah minta pertolongan kepada Yang Maha Pencipta. Saya tahu pilihan orang tua adalah yang terbaik, jadi apa salahnya saya mencoba. Karena waktu SD juga pernah bercita-cita menjadi guru SD. Waktu begitu cepat berlalu, suka duka terlewati. Pada awalnya saya tidak menyangka akan di titik itu. Tapi berkat dorongan khususnya orang tua, keluarga, dan orang terdekat, alhamdulillah dan dengan usaha saya juga bisa lulus. Hingga pada tahun 2020, sebelum saya wisuda karena ada lowongan, saya melamar pada sekolah yang berada di daerah Kabupaten Bandung. Walaupun saya tinggal di kota Bandung, tapi menurut saya pada saat itu peluang bisa di mana saja. Sampai akhirnya saya menjadi guru honorer di sekolah tersebut sampai saat ini. Dan saya terus berjuang untuk menjadi seorang ASN. Lika-liku pernah saya lalui, pernah ada saatnya saya juga down. Tapi saya sangat bersyukur dipertemukan dengan guru-guru yang sangat baik. Bahkan senior-senior di sekolah tersebut sudah saya anggap seperti orang tua kedua saya. Hingga pada saat ini juga guru-gurunya sangat suportif dalam hal apapun. Bahkan kebanyakan menjadi guru penggerak yang membuat saya termotivasi menjadi guru yang bergerak dalam hal pendidikan. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari partner saya tersebut, dari sharing keseharian kelas, atau tentang PNM, tentang pembelajaran membuat saya semangat dan yakin bahwa saya juga di masa mendatang harus seperti dengan jiwa semangat yang tidak akan pudar. Dan membuat saya bangga bisa hadir dengan para bapak ibu hebat yang menginspirasi saya. Terpacu semangat saya untuk terus bisa melakukan yang terbaik itu adalah pendidikan pengalaman berharga menurut saya. Definisi long life education itu sangatlah benar, apalagi di era saya yang harus banyak belajar dan belajar lagi. Begitu pula jika ada guru yang kesulitan, saya pasti akan bantu dengan senang hati. Saya adalah guru yang baru mengajar pada tahun 2020, di mana waktu zaman COVID sehingga saya tidak mengajar langsung tetapi melalui daring. Menurut saya itu sungguh tidak efektif karena baru saja saya mengajar tetapi belum mengenal lebih dekat secara langsung dengan muridnya. Tetapi alhamdulillah COVID pun bisa terlewati. Karena pengalaman saya dulu di SD adalah siswa yang pendiam atau introvert yang maju ke depan saja tidak berani kalau tidak disuruh. Berbanding terbalik dengan profesi saya saat ini yang harus selalu tampil depan murid-murid bahkan berbicara dengan banyak orang. Maka dari hal tersebut saya mencoba agar semua anak berani, yaitu dengan cara mendekatkan kepada murid. Ternyata kita harus bisa masuk terlebih dahulu ke dalam dunianya agar murid terpancing berbicara. Intinya kita harus memahami terlebih dahulu, tidak dengan cara menjudge murid itu pendiam. Bisa jadi ada hal-hal lain yang membuat dia seperti itu. Pernah ada pengalaman juga di kelas sebelumnya, murid tersebut sangat pendiam, tetapi berubah di kelas saya. Murid itu menjadi siswa yang aktif bertanya di dalam kelas yang membuat saya terharu pada saat itu. Menurut saya pendekatan pada anak itu sangat penting. Siswa menjadi dekat dan apapun yang mereka ingin sampaikan hal tentang teman atau keluarga sekalipun saya akan dengarkan dan tanggapi. Karena saya juga orang yang ingin didengar, tentunya di dalam kelas, agar mereka juga sama-sama bisa menghargai. Walaupun belum menjadi guru yang sempurna, tapi saya usahakan jadi guru yang bahagia dan selalu menularkan energi positif untuk murid. Pernah juga mereka membuat lagu dan kata-kata. Di suatu ketika saya sakit, saya pun merasa bersalah saat itu karena izin untuk tidak mengajar. Setelah saya sembuh dan ke kelas, anak-anak se-excited itu. Mereka memberi puisi dan hadiah kecil untuk saya, lalu mereka bilang, "Ibu jangan kemana-mana ya, aku sayang ibu." Membuat saya menjadi lebih semangat dan akan selalu memberikan yang terbaik untuk murid saya. Alhamdulillah bersyukur bisa disayang murid dan dirindukan. Semoga selalu seperti itu dan tanpa mereka tahu saya menyayangi lebih dari mereka menyayangi saya. Saya merasa bangga jika ada siswa yang berhasil dalam kelas saya.
saya selalu berdoa agar murid-murid saya semuanya bisa menjadi orang yang dibanggakan dalam keluarga dan sekolah. Saya juga merasa bangga menjadi saya yang saat ini mengajar. Menurut saya, hal yang menyenangkan bisa berbagi ilmu kepada murid-murid saya yang bermacam karakter. Saya juga pernah dipercayakan menjadi TU, koordinator P5, pembimbing literasi, dan juga guru komputer sampai saat ini. Pengalaman tersebut sangat penting bagi saya sebagai bahan pembelajaran bahwa seorang guru itu harus memiliki talenta. Pada tahun lalu, saya dipercayakan menjadi guru kelas 4, di mana itu tahun pertama menggunakan kurikulum Merdeka. Saya beserta rekan sejawat selalu berlomba dalam mencari ilmu baik secara luring maupun daring melalui seminar atau webinar, baik yang dilaksanakan pemerintah ataupun pihak swasta yang berkaitan dengan pendidikan. Perbedaan tersebut tentunya berdampak bagi guru dan murid. Guru merdeka menurut saya adalah guru yang bahagia. Tentunya kita bisa menentukan tujuan dan cara dalam mengajar yang bisa berpihak pada murid. Di mana pada saat itu juga banyak sekali referensi guru-guru hebat yang menggunakan metode permainan, berdiferensiasi, dan yang lainnya, yang membuat saya terinspirasi untuk bisa seperti itu. Guru dituntut untuk mampu bersikap aktif, kreatif, inovatif. Saya juga sudah mulai mengunggah ke media sosial mengenai pembelajaran karena seperti yang diucapkan Pak Nunuk bahwa sebarkan walau hanya satu praktik baik. Karena apabila diri sendiri yang berubah, itu hanya potensi diri kita saja. Apabila yang lain juga ikut berubah, maka pasti akan berdampak ke dalam pendidikan di Indonesia ini. Saya baru berusaha di lingkungan sekolah saya dan menyebarluaskan dengan menggugah ke sosial media yang akan saya konsistenkan mulai saat ini. Alhamdulillah Allah menuntun saya untuk jadi guru karena saya mampu dan hebat di profesi saya saat ini. Saya juga tidak akan pernah berhenti untuk belajar dan merefleksikan diri. Karena prinsip saya, jika orang lain bisa, kenapa tidak? Bangga menjadi guru berani menginspirasi.